Shalom, puji Tuhan. Gimana kabar semua Bapak Ibu, anak-anak muda ya yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Saya berharap kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Selalu hati kita kiranya tertuju kepada kebaikan Tuhan yang begitu berlimpah bagi setiap kita anak-anaknya. Ya, ini pesan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, terkhususnya buat para pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Tentunya ini bukan untuk menggurui, tetapi saya mau sharing saja, semoga bisa diterima dan menjadi bahan pertimbangan. Karena ini juga dari pengalaman saya pribadi. Seringkali kita itu, karena gini ya, kita rindu untuk anak-anak yang kita bina, atau orang-orang yang kita bina di gereja kita menjadi pribadi yang cinta Tuhan, dalam artian menjadi pelaku yang taat akan kebenaran firman Tuhan, menjadi orang-orang yang begitu giat melayani Tuhan, menjadi orang-orang yang begitu giat menjaga kekudusan dan sebagainya. Untuk tujuannya dalam hati kita adalah supaya mereka hidup untuk mengutamakan Tuhan. Ini adalah hal yang begitu baik, begitu. Tapi seringkali berapa banyak di antara kita melakukan ini, menjalankan ini dengan tuntutan, sehingga akhirnya ada namanya hal-hal yang dalam tanda kutip ketakutan yang kita sampaikan kepada mereka, atau dalam tanda kutip iming-iming. Contohnya, saya minta maaf ya, ini saya nggak bilang kita semua yang mendengarkan ini, tapi mungkin coba kita cek apakah kita atau mungkin para pemimpin, para pelayan-pelayan para pemimpin yang melayani di gereja kita, sehingga ada kata-kata seperti ini: kamu harus taat, kamu harus berbuat benar, kamu harus melakukan ini dan itu supaya kamu jangan masuk neraka gitu, atau jangan kena kutuk, atau jangan namanya Tuhan buang. Sebaliknya, kita memberikan mereka iming-iming. Ayo taat supaya kamu diberkati. Ayo taat supaya kamu itu dikasihi Tuhan. Ayo taat supaya kamu itu tambah dicintai oleh Tuhan. Saudara, kita perlu merenungkan kembali lagi bahwa apakah yang benar-benar kita sampaikan ini adalah Injil atau berita agama. Berapa banyak anak-anak Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, menjalani kekristenannya dengan kehidupan yang begitu capek. Taat, tetapi mereka ketaatannya bukan lahir dari hati. Tetapi ya kalau taat, karena ada transaksional di dalamnya. Oh, saya taat supaya selamat, taat supaya dia berkati, saya taat supaya saya diingat Tuhan, supaya janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan saya. Bukankah ini adalah transaksional? Sedangkan kekristenan itu bukanlah suatu transaksional, bukan suatu agama, bukan suatu kehidupan yang dipenuhi dengan aturan A, aturan B, aturan C, aturan sampai aturan ini dan itu supaya apa? Supaya kita beroleh perkenanan Tuhan. Kekristenan adalah hubungan di mana kita bisa menikmati kasih Allah, di mana kita bisa menikmati cinta Tuhan, di mana kita bisa menikmati kebaikan Tuhan yang begitu indah. Tentunya di sini bukan diukur dengan berkat-berkat jasmani. Seringkali banyak orang Kristen mengejar berkat-berkat jasmani atau mungkin juga mujizat. Saya ikut Tuhan supaya kaya, saya ikut Tuhan supaya dapat mujizat, saya ikut Tuhan supaya saya tambah diberkati. Saudara, kita sedang menyimpang dari kekristenan, dari inti Injil. Kalau Tuhan datang untuk memberikan kekayaan ke dunia ini, iblis juga menawarkan kekayaan, bukan kepada Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun. Bukankah orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus banyak juga yang kaya di dunia ini? Hello, mari kita koreksi pengajaran kita. Kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya mendengarkan khotbah dari pemimpin dan kita mengamini doktrinnya. Setiap kita anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan terkhususnya, semua orang percaya betul-betul harus menggali kebenaran firman Tuhan. Jangan comot-comot ayat. Kita harus benar-benar menggali setiap isi firman Tuhan. Karena saya mau katakan bahwa kita ini dipanggil Tuhan untuk melayani orang lain lagi. Nah, bagaimana kita bisa melayani orang lain terkalau kita tidak bertumbuh dalam kedewasaan, dalam pengajaran yang benar sesuai tuntunan Injil yang berpusat kepada Kristus, yang karya Kristus yang sempurna yang menyelamatkan. Nah, kembali lagi, seringkali kita mendorong orang untuk berbuat baik karena dengan tuntutan atau ketakutan. Tuhan Yesus nggak seperti itu. Dia tidak pernah memakai ancaman-ancaman kepada orang-orang berdosa. Tetapi kepada orang-orang yang merasa paling benar, seringkali dikecam. Orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat,
kepada oknum-oknum tertentu, tetapi kepada orang-orang berdosa. Tuhan Yesus senang didekati oleh orang-orang berdosa. Mengapa bisa? Seringkali kita heran begini, ketika ada orang yang kita bina, kok seringkali hilang, seringkali kok pergi lagi, seringkali kok pergi datang kembali, terus gak mau lagi dekat sama kita, tapi kepada pembina rohani yang lainnya. Kenapa? Seringkali kita tuduh, bahkan mungkin menghakimi, oh memang orang itu gak mau dihina. Jangan karena kita adalah orang-orang yang seringkali tanpa kita sadari perkataan kita tidak membangun rohaninya. Kita menuntut perbuatannya, kita menuntut buahnya. Tetapi saya mau katakan, Injil bukan menuntut buah, Injil bukan menuntut perbuatan. Injil itu menuntun, mengubah hati, memperbaiki akarnya. Kalau akarnya, pohonnya bagus, dasarnya bagus, pasti buahnya bagus juga. Jadi kita sebenarnya yang Tuhan inginkan, kita jangan berpusat kepada pengajaran agama, yaitu fokus kepada perbuatan. Perbuatan itu bukan syarat untuk diterima Tuhan. Perbuatan itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang kita alami, karena kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita orang berdosa. Yang perlu kita sadari sebenarnya adalah bahwa Kristus datang ke dunia bukan untuk mendirikan suatu agama atau serangkaian aturan, tetapi dia mau membangun relasi dengan manusia, dan dia mau kita terbebas dari hukuman kekal. Manusia gak bisa selamat dengan usahanya, sehebat apapun itu. Cara-cara yang manusia gunakan untuk menyelamatkan dirinya itu gak akan pernah bisa berhasil. Makanya Tuhan datang itu untuk apa? Mati di kayu salib, menanggung hukuman yang dimanakan manusia yang saudara dan saya, kita semua yang harusnya dihukum. Tapi kabar baiknya, Kristus mati di kayu salib, menanggung hukuman, menggantikan engkau dan saya. Dia menerima maut. Maut bukan hanya berbicara mati masuk neraka, tetapi maut berbicara kita terpisah dari Allah Bapa. Kita terpisah dari Allah Tritunggal, sehingga hidup kita selama di dunia tanpa penyertaan Tuhan. Tapi kabar baiknya, di kayu salib Yesus mengalami maut itu. Dia mengalami neraka. Dia ditinggalkan oleh Bapa, ditinggalkan murid-muridnya. Dia gak masalah, ditinggalkan oleh Bapa. Itulah yang mengerikan bagi Tuhan Yesus demi saudara dan saya, supaya kita yang percaya kepadanya, kita yang adalah anak-anaknya, tidak perlu merasa sendiri lagi. Karena kenapa? Bapa selalu menyertai kita. Allah Tritunggal selalu di dalam kita menyertai kita, yang akan menyertai kita di setiap musim kehidupan anak-anaknya. Saudara, mari fokuslah kepada pemberitaan karya salib Kristus, bukan agama. Mungkin cuma itu saja dulu. Kiranya Tuhan Yesus menuntun setiap kita, sehingga kita kembali kepada pengajaran yang benar. Seperti di dalam kitab Galatia 1 ayat 6 sampai 10 kalau nggak salah, dikatakan ada teksnya berbicara tentang hanya satu Injil. Hanya satu Injil, nggak ada Injil yang lain. Banyak orang bilang, oh nggak cukup pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Saudara, tanpa saudara-saudari, ketika kita mengatakan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus nggak cukup menyelamatkan, oh nggak cukup percaya kita selamat, tanpa kita sadari kita sedang menghina karya Yesus yang sempurna itu. Yang mengerjakan bukan manusia biasa, tapi dia adalah sekalipun manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Karyanya sempurna, menyelamatkan setiap umat pilihannya. Yang percaya kepadanya pasti tidak akan masuk neraka, pasti tidak akan dihukum, pasti tidak akan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal, tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.